Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Darmawan dari kelas 4A dengan NIM 230901132. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah data mining, yaitu di sini ada yang pertama ada soal A.1a yaitu demonstrasi cara perhitungan manual BOW di spreadsheet. Untuk A.1b demonstrasi cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Yang pertama, saya tuliskan dulu untuk dokumennya di sini, yang seperti yang di soal. Doc 1, Doc 2, Doc 3. Kemudian pertama kita mengerjakan untuk mencari data untuk mendapatkan nilai ini, yaitu caranya ada len, lower, kemudian C9 yaitu di sini, kemudian kurang len, substitute, lower, C9, kemudian di sini ada len, H4 yaitu ini. Nah, H4 ini untuk datanya, untuk data. Kemudian untuk yang di bawahnya juga sama caranya, yaitu len lower, cuma hanya diubah ininya saja, peletakan doknya saja. Yang kalau yang ini doc 1 dan untuk di bawahnya yaitu mengikuti saja doc 2, doc 3. Untuk yang di sini caranya sama semua, hanya diganti-ganti saja untuk dokumennya. Kemudian di sini ada total nilai atau total hasil. Caranya yaitu contoh kita di data itu, caranya kita zoom, kemudian kita kelompokkan semua di sini, kemudian enter. Di sini ada hasilnya, itu data ada 4, science ada 2, is ada 2, fun ada 1, mining ada 1, n ada 1, big ada 2, business ada 1. Ini untuk metode BOW. Kemudian untuk TF-IDF, seperti yang pertama kita mengerjakan TF normalisasinya. Yang pertama di sini data, yaitu caranya itu ron H5 dibagi 9. Untuk H5-nya yaitu ini. H5 ini, kalau 9-nya ini total dari kata ini. Kemudian kita enter, akan mengeluarkan hasil ini. Yang di sini juga sama. Nah, ron H6, kemudian ini sama semua, tinggal kita mengurutkannya sendiri. Kemudian untuk ITF yaitu ini caranya, yaitu ini. Nah, ini ron log 3 H5 yaitu ini ya, H5 kemudian 3. Nah, kalau saya caranya yaitu agar cepat, yaitu saya tarik saja, tarik begini, agar cepat kita tarik saja agar mempersingkat waktu. Oh, ini maaf, salah, ini ron log. Kalau saya caranya tinggal tarik agar mempersingkat waktu untuk TF. Kemudian untuk TF-IDF yaitu ron B23 yaitu ini dikali dengan ini. Kemudian kenapa di sini 3? Karena dibulatkan saja. Nah, ini juga sama seperti ini, agar mempersingkat waktu kita tarik saja. Mungkin itu nomor untuk spreadsheet dari nomor A1 ya. Kemudian selanjutnya untuk A1C yaitu demonstrasi word embedding word to fetch dalam bahasa Python. Nah, yang pertama di sini ada import pandas, untuk mengimport pustaka pandas untuk memanipulasi data tabular.
Ya, kemudian sini ada bit rate, yaitu untuk mengunduh atau membaca file CSV data frame. Oke, kemudian di sini ada gensim. Ini gensim word to fetch, yaitu digunakan untuk membuat pelatihan embedding. Kemudian ketika di run, hasilnya akan menampilkan faktor representasi dari kata senang, itu ini. Kemudian untuk soal berikutnya ada demonstrasi word embedding glove dalam bahasa Python. Yaitu di sini ada epiload. Epiload yaitu untuk mengambil model glove dari gensim. Kemudian di sini ada contoh faktor kata happy. Ketika kita run akan menampilkan atau memunculkan faktor embedding dari kata happy ini. Untuk soal berikutnya ada demonstrasi word embedding fast text dalam bahasa Python. Yaitu sini ada latih model fast text dalam dataset, yaitu model FT sama dengan fast text. Kemudian tampilan di sini untuk menampilkan atau memunculkan embedding faktor dari kata senang, dari kata bahagia, kata bahagia untuk senangnya di atas. Kemudian untuk A1F, untuk A1F di sini A1F. Ya. A1F yaitu ada menggunakan indobird dari Hugging Face. Kemudian di sini ada tokenizer dan model. Di sini ada tokenizer dan model. Yaitu diambil dari model bird bahasa Indonesia. Kemudian ketika di run, hasilnya seperti ini. Nah, untuk nomor A2A, jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, terus factorization, dan word embedding. Feature adalah representasi karakteristik atau atribut dari data yang digunakan untuk pelatihan model machine learning. Contohnya dalam data teks, fitur bisa berupa kata, frekuensi kata, atau embedding kata. Untuk feature extraction, proses pengambilan informasi penting dari data mentah menjadi bentuk fitur yang dapat digunakan oleh model. Misalnya, dari gambar diubah menjadi nilai histogram, warna, atau dari teks menjadi representasi numerik seperti TF-IDF. Kemudian untuk fitur engineering, tahapan manipulasi dan transformasi fitur untuk meningkatkan kinerja model, misalnya dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah fitur berdasarkan daemon Knowledge. Untuk factorization, proses mengubah data atau biasanya teks menjadi bentuk numerik atau vektor agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Contoh BOW, TF-IDF, word embeddings. Untuk word embeddings, teknik representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap yang menangkap hubungan semantik antar kata. Contoh word to fetch, glove, fast text, dan bird. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya ada A2B, jelaskan apa perbedaan, keunggulan, dan kekurangan BOW, TF-IDF, word to fetch, glove, fast text, dan bird word embedding. Untuk yang BOW, keunggulannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak memperhatikan urutan kata atau makna semantik. Untuk TF-IDF, keunggulan memperhatikan pentingnya kata dalam dokumen secara relatif. Kekurangan tetap mengabaikan konteks dan urutan kata. Word to fetch, keunggulan
menangkap hubungan semantik antar kata dalam faktor berdimensi rendah. Kekurangannya tidak kontekstual, makna kata tetap sama di semua kalimat. Untuk glove, keunggulan menangkap hubungan global antar kata dari keseluruhan korpus. Untuk kekurangan tidak kontekstual. Untuk fast text, keunggulan memperhatikan subkata. Contoh dalam bahasa morfologis kaya. Kekurangan kurang efektif dalam memahami konteks kalimat. Untuk birds, keunggulan kontekstual dan sangat akurat untuk pemahaman bahasa alami. Kekurangan sangat kompleks dan membutuhkan komputasi tinggi. Untuk soal selanjutnya, A2C, jelaskan apa itu stop words pada metode apa di atas stop words perlu dihapus. Stop words adalah kata-kata umum seperti dan yang sering muncul tapi kurang bermakna dalam analisis teks. Kapan stop words perlu dihapus? Yaitu perlu dihapus ketika metode sederhana seperti back of word dan type ITF agar fokus ke kata penting. Tidak perlu dihapusnya model kontekstual seperti bird karena sudah memahami konteks kata. Untuk soal selanjutnya ada A2D, jelaskan apa itu sintak dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding. Sintaks untuk sintaks mengacu pada aturan dan struktur tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat agar menjadi benar dan bermakna secara gramatikal. Untuk semantik mengacu pada makna atau arti dari kata, frasa, atau kalimat dalam konteks tertentu. Kontekstual embedding adalah embedding yang menghasilkan representasi kata yang berubah sesuai konteks kalimatnya. Contoh metode kontekstual embedding, bird in Indo-bird. Untuk selanjutnya yang B, untuk image feature engineering. Untuk nomor B1A, demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Sini yang pertama ada import GV atau untuk mengimpor pustaka. Kemudian sini ada akses folder docs. Kemudian sini ada ini baca gambar dengan OpenCV dengan formatnya BGR. Kemudian di sini ada menghitung histogram untuk setiap channel warna. Untuk yang 2 ini yaitu warna merah. Untuk satunya warna hijau. Untuk yang 0 itu warna biru. Itu ketika kita run akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini ada B1B. Untuk B1B yaitu demonstrasikan texture feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya LBP, local binary patterns, Gabor filters, atau GLCM. Sini yang pertama ada kita konfigurasi LPP yaitu radius sama dengan 3, artinya tetangga dalam 3 pixel. Untuk total titiknya itu 8 radius. Kemudian RGB gray sini mengkonversi gambar ke skala berwarna abu-abu. Kemudian ada
Kemudian ketika kita run akan menghasilkan gambar seperti ini, hasilnya seperti ini. Selanjutnya nomor B1C demonstrasikan shape atau add key feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Nomor B1C. Yang pertama, sini ada terapkan key add key detection. Ini ada key ini yaitu untuk mendeteksi tepi. Kemudian sini ada menampilkan yaitu untuk menampilkan gambar asli sebagai referensinya. Kemudian ketika di run akan menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya ada B1D yaitu demonstrasikan key point feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Yang ada instalasi ORB detector. Kemudian di sini ada konferensi gambar RGB ke graphic scale, deteksi key point dan descriptor, yaitu key point descriptor sama dengan ORB detect computed. Kemudian di sini ada GV2 draw key points, yaitu untuk menggambar titik-titik yang ditemukan di gambar asli. Ketika di run hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk B2 atau factorization atau embedding, itu ada B2A demonstrasi embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Sini ada path folder sampel, misal foldernya sini ada folder doc. Kemudian sini ada ukuran gambarnya. Kemudian di sini ada set gambar asli, gambar resize, gambar vector flatten, kemudian contoh 10 nilai pertama vector flatten. Ketika di run hasilnya akan seperti ini. Kemudian di B2B demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam bahasa Python. Nah, sini ada membaca gambar grayscale, image sama dengan GV2 Emrate, image path GV2 Emrate grayscale. Kemudian sini ada membuat objek ORB untuk deteksi fitur. Kemudian menggunakan K-means untuk membuat visual vocabulary dengan double cluster. Kemudian diasumsikan hanya satu gambar, jadi deskriptor langsung dipakai. Kemudian ketika di run akan menghasilkan seperti ini. Total key point terdeteksi 457, terus dimensi descriptor, kemudian ada histogram bounds untuk gambar ini. Oke, selanjutnya ada B2C yaitu demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini dan program Python. Di sini yang pertama ada mengimport pustaka TensorFlow dan VGG16 ini untuk ekstraksi fitur dari CNN. Kemudian sini itu ada tentukan path folder dataset dan ambil satu gambar. Ini ada folder path docs. Kemudian di sini ada tampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar
Kemudian di sini ada resize gambar, ini ukurannya. Kemudian ini untuk prosesnya. Kemudian ketika di-run akan menghasilkan seperti ini. Oke, kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.